Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amelia Indah Saputri, NIM 1220991930027 dari kelas 5B. Mata kuliah Pembelajaran IPS Terpadu jurusan Tadris Ilmu Pengetahuan Sosial, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, UIN Said Ali Rahmatullah. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi mengenai penjajahan Inggris di Indonesia dalam mata pembelajaran IPS kelas 11. Nah, latar belakang bangsa Eropa menjajah Indonesia, daya tarik bangsa Barat terhadap Indonesia pada saat itu memunculkan ambisi yang menjadi latar belakang ke tanah Indonesia. Ambisi tersebut dikenal dengan konsep 3G, yaitu God, artinya keinginan untuk memperoleh kekayaan sebanyak-banyaknya. Glory, ambisi memperoleh kekayaan, dan gospel, keinginan untuk menyebarkan agama Nasrani di Nusantara. Adapun latar belakang kedatangan bangsa Barat ke Indonesia adalah jatuhnya kota Konstantinopel ke tangan Kekaisaran Turki Utsmani, revolusi industri, runtuhnya Kekaisaran Romawi. Salah satu negara yang pernah menjajah Indonesia yaitu negara Inggris. Kedatangan bangsa Inggris di Indonesia sejak abad ke-17, para pedagang Inggris sudah berdagang sampai di daerah India. Di daerah Hindia Timur, para pedagang Inggris mendirikan kongsi dagang yakni East India Company atau EIC pada tahun 1600 dengan daerah operasinya adalah India. Pusat kekuatan EIC adalah Kalkuta atau India, dan dari kota inilah Inggris meluaskan wilayahnya ke Asia Tenggara. Kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia dirintis oleh Francis Drake dan Thomas Cavendish dengan mengikuti jalur yang dilalui Magellan. Pada tahun 1579, Francis Drake berlayar ke Indonesia. Armadanya berhasil membawa rempah-rempah dari Ternate dan kembali ke Inggris lewat Samudra Hindia. Perjalanan berikutnya dilakukan pada tahun 1586 oleh Thomas Cavendish melewati jalur yang sama. Pengalaman kedua pelaut tersebut mendorong Ratu Elizabeth I untuk meningkatkan pelayaran internasional. Hal ini dilakukan dalam rangka menggalakkan ekspor wool untuk menyaingi perdagangan Spanyol dan untuk mencari rempah-rempah. Ratu Elizabeth I kemudian memberi hak istimewa kepada EIC untuk mengurus perdagangan dengan Asia. EIC kemudian mengirim armadanya ke Indonesia. Armada EIC yang dipimpin James Lancestor berhasil melewati jalan Portugis melewati Afrika. Namun, mereka gagal mencapai Indonesia karena diserang oleh Portugis dan bajak laut Melayu diserang oleh Malaka. Awal abad ke-17, Inggris telah memiliki jajahan di India dan terus berusaha mengembangkan pengaruhnya di Asia Tenggara, khususnya di Indonesia. Kolonialisme Inggris di Hindia Belanda dimulai pada tahun 1604. Menurut catatan sejarah, sejak pertama kali tiba di Indonesia pada tahun 1604, AIS mendirikan kantor-kantor dagangnya, di antaranya Ambon, Aceh, Jayakarta, Banjar, Jepara, dan Makassar. Pada tahun 1811, Thomas Stamford Raffles telah berhasil merebut seluruh wilayah kekuasaan Belanda di Indonesia. Maka Belanda harus menandatangani kapitulasi Tuntang yang terjadi pada tanggal 18 September 1811 yang isinya daerah jajahan Belanda diserahkan kepada Inggris. Tentara Belanda menjadi tawanan Inggris dan orang-orang Belanda dapat menjadi pegawai Inggris. Tujuan kedatangan bangsa Inggris ke Indonesia yaitu bangsa Inggris datang ke Nusantara pada tahun 1811 dengan kongsi dagang yang bernama East India Company atau EIC.
Tujuannya untuk merebut seluruh kekuasaan Belanda yang saat itu sudah menguasai sebagian besar Nusantara, tidak hanya di Ternate. Nah, kebijakan pemerintahan Thomas Raffles di Indonesia yaitu dalam bidang birokrasi pemerintahan. Pulau Jawa dibagi menjadi 16 karisidenan yang terdiri atas beberapa distrik. Setiap distrik terdapat beberapa divisi atau kecamatan yang merupakan kumpulan dari desa-desa. Mengubah sistem pemerintahan yang semula dilakukan oleh penguasa pribumi menjadi sistem pemerintahan kolonial yang bercorak barat. Bupati-bupati atau penguasa-penguasa pribumi dilepaskan kedudukannya sebagai kepala pribumi secara turun-temurun. Mereka dijadikan pegawai pemerintah kolonial yang langsung di bawah kekuasaan pemerintah pusat. Dalam bidang perekonomian dan keuangan, petani diberikan kebebasan untuk menanam tanaman ekspor, sedangkan pemerintah hanya berkewajiban membuat pasar untuk merangsang petani menanam tanaman ekspor yang paling menguntungkan. Penghapusan pajak hasil bumi dan sistem penyerahan wajib karena dianggap terlalu berat dan dapat mengurangi daya beli rakyat. Menetapkan sistem sewa tanah. Sistem ini didasarkan pada anggapan bahwa pemerintah kolonial adalah pemilik tanah dan para petani dianggap sebagai penyewa tanah. Oleh karena itu, para petani diwajibkan membayar pajak atas penggunaan tanah pemerintah. Pemungutan pajak pada mulanya secara perorangan, namun karena petugas tidak cukup, akhirnya dipungut per desa. Pajak dibayarkan kepada kolektor yang dibantu kepala desa dan melalui bupati. Sistem sewa tanah tersebut disebut landreng atau sewa tanah. Sistem tersebut memiliki ketentuan yaitu petani harus menyewa tanah meskipun dia adalah pemilik tanah tersebut. Harga sewa tanah tergantung kepada kondisi tanah. Pembayaran sewa tanah dilakukan dengan uang tunai. Dalam bidang hukum, sistem peradilan yang diterapkan Raffles lebih baik daripada dilaksanakan oleh Dendles. Apabila Dendles berorientasi pada warna kulit atau ras, Raffles lebih berorientasi pada besar kecilnya kesalahan. Menurut Raffles, pengadilan merupakan benteng untuk memperoleh keadilan. Oleh karena itu, harus ada benteng yang sama bagi setiap warga negara. Dalam bidang sosial, penghapusan kerja rodi atau kerja paksa, penghapusan perbudakan, tetapi dalam prakteknya beliau melanggar undang-undangnya sendiri dengan melakukan kegiatan sejenis perbudakan. Hal itu terbukti dengan pengiriman kuli-kuli dari Jawa ke Banjarmasin untuk membantu perusahaan temannya Alexander Har yang sedang mengalami kekurangan tenaga kerja. Peniadaan tiandang disakiti, yaitu hukuman yang sangat kejam dengan melawan harimau. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Antara lain, ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu oleh juru bahasanya Raden Aryo Noto Diningrat dan Bupati Sumeneb Noto Kusumo II. Memberikan bantuan kepada Johann Comfort atau Residen Yogyakarta untuk mengadakan penelitian. Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldi. Dirintisnya Kebun Raya Bogor. Berakhirnya kekuasaan Thomas Raffles di Indonesia ditandai dengan adanya Convention of London pada tahun 1814. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris yang isinya sebagai berikut. Indonesia dikembalikan kepada Belanda. Jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Koloni, Guyana tetap di tangan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil alih oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Indonesia sangat menyayangkan lahirnya
London. Akan tetapi, Raffles cukup senang karena bukan dia yang harus menyerahkan